Di awal film kita diperkenalkan dengan sepasang agen CIA bernama Matt serta kekasihnya yang cantik, mencenut, blondi bernama Emily. Setelah mendapat perintah dari atasannya yang bernama Chuck, mereka berdua pun segera pergi untuk menyelesaikan sebuah misi. Dan inilah Back in Action. Back. I'll tell you what, you pull this one off, I'll let you keep the... I saw you lose $500,000 just to get in good with the triads. I'll tell you... Setibanya di sebuah acara ulang tahun, Matt dan Emily diberi instruksi khusus oleh Chuck bahwa target mereka kali ini adalah bos mafia Polandia bernama Gore. Mereka diberi tugas mencuri sebuah kunci bernama ICS atau Industrial Control System yang berfungsi untuk mengontrol semua infrastruktur penting di dunia. Gak lama Emily pun berhasil membuat Gore terpana dengan kecantikannya, dan dari sanalah Emily akhirnya berhasil mendapatkan sidik jari sekaligus rekaman suara dari Gore. Well then, enjoy the party. Thank you. Take him lightly. So I need you to blend in, see if you can find him. Tanpa pikir panjang, mereka berdua diam-diam masuk ke ruangan Gore untuk membuka berangkas rahasia miliknya dan mengambil kunci ICS. Tapi baru aja Matt selesai melakukan tugasnya, tiba-tiba alarm di tempat itu berbunyi, membuat para penjaga di sana berdatangan ke ruangan itu. Untungnya dengan kemampuan yang mereka miliki, Emily dan Matt berhasil kabur. Gak lama berselang, Matt serta Emily sampai di sebuah hanggar dan disambut baik oleh seorang agen CIA yang bernama Baron. Tapi di sana Matt sedikit kesal pada Baron karena tahu bahwa Emily pernah memiliki hubungan dengan pria itu. Yah, cemburulah. Kemudian setelah pesawat pribadi mereka siap, Matt memberikan kunci mobilnya pada Baron, sedangkan Matt serta Emily akan terbang kembali ke Amerika. I don't know what it is, but I know something's going on with you. I'm pregnant. Dalam pesawat, Emily mencoba jujur pada Matt bahwa ternyata saat ini dia lagi mengandung anak Matt. Awalnya Emily merasa takut karena tahu jika mereka menikah, maka karir sebagai agen akan berakhir. Tapi Matt gak memperdulikan hal itu. Dia malah sangat bersyukur dan sangat siap untuk menjadi seorang ayah. I'd have a little baby, man. Congratulations to you both. That is great news. Di tengah kebahagiaan mereka, Emily tiba-tiba merasa mual dan ingin segera pergi ke toilet. Tapi salah seorang pramugara di sana yang kita sebut aja, siapa ya? Nah, Pono aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, mengatakan bahwa toilet di pesawat itu lagi rusak. Hingga saat Emily berbalik arah, Pono menangkap Emily dan meminta Matt agar segera memberikan kunci ICS. Tanpa banyak cekah pamatuk, Matt melemparkan kunci itu, membuat Emily bisa terlepas dari Pono hingga aksi baku hantam pun terjadi. Ternyata pesawat tersebut telah disabotase oleh anak buah Gore yang menginginkan kunci ICS-nya kembali. Walaupun Matt dan Emily hanya berdua aja, tapi mereka bisa membuat para anak buah Gore itu kewalahan hingga di suatu momen, Pono yang akan menembak Emily berhasil dicegah oleh Matt. Tapi sayangnya tembakan Pono malah mengenai sang pilot. Atas hal itu, pesawat terbang gak terkendali hingga ekornya menabrak gunung es. Di tengah situasi menegangkan tersebut, Emily dan Matt yang berhasil melumpuhkan semua anak buah Gore mencoba mencari cara untuk bisa keluar dari pesawat itu. Matt yang menemukan sebuah parasut segera memasangkannya pada Emily dan memintanya agar menjaga sang anak. Tapi tentu aja Emily gak tinggal diam. Hingga saat pesawat itu akan jatuh ke jurang, Emily segera mencengkram Matt dengan kaki dan melompat dari pesawat itu. Wah, gila sih cengkramannya. Don't let go! Setelah mendarat dengan selamat, Emily menanyakan pada Matt apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di sana Matt yang sadar bahwa kunci ICS telah hilang mengajak Emily untuk kabur dan melanjutkan hidup sebagai warga sipil biasa. Dia yakin CIA pasti mengira bahwa mereka berdua telah tewas akibat ledakan pesawat itu. You got your mother. You got to cut her off too. Yeah.
Mendengar perkataan tersebut, Emily mencoba meyakinkan Matt karena Matt akan kehilangan karirnya sebagai seorang agen. Tapi Matt lagi dan lagi gak peduli akan karirnya. Dia hanya ingin hidup bersama Emily, wanita yang dia cintai, dan juga sang anak yang udah dia tunggu-tunggu. Tentu Emily tampak senang dan akhirnya mereka berdua pun memulai hidup baru. Aduh. We better get out of here. Dave! Listen. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, Matt serta Emily kini dikaruniai 2 orang anak dan mereka hidup sebagaimana keluarga biasa di mana Matt bekerja menjadi pelatih sepak bola, sedangkan Emily menjadi ibu rumah tangga. Masa lalu kehidupan Matt dan Emily sama sekali gak diketahui oleh kedua anak mereka yang bernama Alice dan Leo, yang hanya tahu bahwa kedua orang tua mereka itu dulunya merupakan relawan. Suatu hari Matt serta Emily mengantarkan kedua anaknya untuk sekolah. Dalam perjalanan ternyata Alice kurang akur dengan kedua orang tuanya. Bahkan saat Emily mengajak Alice untuk makan malam di luar nanti malam, Alice sama sekali gak tertarik dan beralasan bahwa dia akan belajar bersama teman-temannya. Alright, we are here. Hingga setibanya di sekolah, Matt dan Emily meminta Leo agar mengawasi sang kakak. Di sana terlihat Leo yang suka teknologi memakai smart ring di jarinya yang membuat Matt menegur Leo karena dia masih muda dan gak butuh alat itu. Setelah kepergian Leo, Emily dibuat terkejut saat melihat Alice lagi sensor dengan teman sekolahnya. Aduh! Alice yang sadar bahwa orang tuanya masih di sana segera menelepon mereka dan meminta kedua orang tuanya itu untuk berhenti memata-matainya. Pada malam hari, Emily yang curiga dengan sang anak mencoba membuka laptop milik Alice. Dia pun melihat pesan dari pacar Alice yang mana mereka berencana pergi ke sebuah tempat. Tanpa pikir panjang, Emily dan Matt yang gak mau anaknya kenapa-napa segera tancap gas dan melacak lokasi Alice. Setibanya di sebuah klub malam, terlihat Alice ternyata lagi asik ajojing dengan pacar dan temannya. Tentu Emily yang kesal karena telah dibohongi meminta Alice agar ikut pulang. Tapi segerombolan pria di sana mencegah Alice hingga aksi baku hantam pun terjadi. Dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, Emily dan Matt bisa menghabisi gerombolan itu. Tapi para pengunjung di sana yang terkesima merekam aksi mereka dan menguploadnya ke media sosial. Gak lama kemudian, setibanya di rumah, Alice yang terkejut melihat kemampuan bela diri orang tuanya tentu bertanya kenapa mereka bisa sehebat itu. Emily dan Matt yang gak mau masa lalunya terbongkar mencoba beralasan bahwa mereka pernah menjadi relawan di Korea dan sempat berlatih taekwondo di sana. Keesokan harinya, Matt kedatangan tamu yang ternyata adalah Chuck. Di sana Chuck berkata bahwa dia bisa menemukan Matt dan Emily dari rekaman yang lagi viral di internet. Chuck meminta pada Matt serta Emily agar memberikan kunci ICS kepadanya, tapi tentu Matt berkata bahwa mereka gak mendapatkan kunci tersebut. Wait, what? Listen, if I found you this easily, your enemies are not going to be. Chuck pun mengingatkan Matt bahwa Baron telah bekerja sama dengan Gore dan mereka akan terus memburu Matt serta Emily untuk mendapatkan kembali kunci ICS-nya. Gak cuma kelompok Gore aja, CIA pun lagi memburu Matt serta Emily karena mengira telah menjual kunci tersebut. Emily mencoba meyakinkan Chuck bahwa mereka sama sekali gak tahu di mana kunci itu, tapi tiba-tiba terjadi serangan dari anak buah Gore yang membuat Chuck tewas dan menembaki Matt serta Emily. Matt segera membuat rencana dengan Emily agar bisa kabur dari sana. Anak buah Gore pun mencoba untuk menyergap Matt hingga saat pintu garasi terbuka. Bodohnya para anak buah Gore berhasil terkecoh dan Matt serta Emily berhasil kabur.
Terjadi kejar-kejaran yang sangat epik, tapi Emily yang GG bisa menyingkirkan satu persatu anak buah Gore. Di tengah kekacauan itu, akhirnya Matt buka suara bahwa ternyata selama ini dia telah menyembunyikan kunci ICS di Inggris, tepatnya di rumah ibu Emily. Alasan dia melakukan hal itu karena gak mau kunci tersebut jatuh ke orang yang salah. Tentu Emily emosi karena bisa-bisanya Matt merahasiakan hal itu selama 15 tahun. Tapi demi keselamatan keluarganya, Emily meminta Matt agar segera mengambil kunci tersebut. Kemudian anak buah Gore yang pantang menyerah terus menembaki mobil Emily. Dan di sana Matt yang cerdas mengambil Mentos dan sebotol cola bekas Leo lalu melemparkannya pada anak buah Gore hingga kemudian... Merasa udah aman, Matt serta Emily pun tiba di sekolah dan tanpa banyak bicara mereka segera membawa Alice serta Leo untuk pergi dari sana. Setibanya di bandara, Emily berkata bahwa mereka akan pergi liburan ke Inggris untuk mengunjungi sang nenek. Alice sempat merasa kesal karena selama ini dia gak tahu kalau nenek dari ibunya itu masih ada. Keesokan harinya, setibanya di Inggris, keluarga Matt terdeteksi oleh kamera pengawas yang membuat Baron serta agen CIA lain mulai berdatangan ke bandara. Dengan sigap Matt mengarahkan keluarganya masuk ke dalam bus. I can see where you've been trying to find F-50. Matt dan Emily mulai sadar bahwa dalam bus itu ada anak buah Gore yang membuntuti mereka. Dari sana Matt dan keluarganya pun turun dan diam-diam Matt mencuri mobil yang sama sekali gak diketahui oleh Alice dan Leo. Gross. Di tengah perjalanan, Matt menyuruh kedua anaknya agar memberikan handphone mereka pada Emily. Matt juga mengingatkan bahwa selama mereka di Inggris, jangan pernah sekalipun menggunakan internet. Tentu Alice dan Leo menjadi heran dengan apa yang dilakukan kedua orang tuanya itu. Demi menghilangkan rasa bosan, Matt serta Emily pun memutarkan musik disco di sepanjang perjalanan. Gak lama berselang, keluarga itu pun berhenti di pom bensin. Kemudian Alice dan Leo masuk ke minimarket untuk membeli makanan. Di sana Alice makin curiga pada orang tuanya karena ternyata paspor milik mereka menggunakan nama samaran. Melihat Leo memiliki konsol gaming yang bisa terhubung ke Wi-Fi, Alice pun meminta Leo agar mencari tahu tentang ayah dan ibu mereka. What? No way. They're not criminals. Not that. Look at this. Why is my name Jeffrey Baker? Secara gak disangka, Matt serta Emily yang lagi mengisi bensin didatangi oleh anak buah Gore. Sebagai mantan agen yang udah terlatih, Matt serta Emily tampak tenang dalam situasi tersebut hingga secara tiba-tiba anak buah Gore itu pun menyerang dan aksi baku hantam pun gak bisa terhindarkan lagi. Dengan mudahnya, kedua mantan agen itu berhasil melumpuhkan semua anak buah Gore. Alice serta Leo yang melihat aksi tersebut pun hanya bisa terdiam dan terheran-heran dengan kedua orang tuanya itu. Dirasa situasi udah cukup aman, Matt membawa keluarganya untuk segera pergi. Secara gak sengaja, mereka malah berpapasan dengan Baron dan tim. Matt segera keluar dari sunroof dan menembak sebuah mobil pengangkut beton hingga menghalangi jalan dan membuat para agen CIA terjebak. Setelah aksi tersebut, Matt serta Emily pun akhirnya berkata jujur bahwa mereka adalah mantan agen rahasia. Matt yang tahu bahwa anaknya sempat terhubung ke internet langsung menyita konsol gamingnya dan membuang benda itu. Dan di sisi lain, Baron ditemani asistennya yang bernama Wendy lagi mengecek keadaan anak buah Gore yang tergeletak di pom bensin. Di sana salah seorang anggota CIA memberitahu Baron bahwa mereka telah melacak sebuah konsol gaming yang bisa mereka jadikan petunjuk untuk menangkap Matt serta Emily. Yeah.
Singkat cerita, Emily beserta keluarga akhirnya tiba di kediaman sang ibu atau nenek dari Alice dan juga Leo. Terlihat di sana rumah itu sangatlah mewah yang membuat Alice serta Leo sangat takjub melihatnya. Tapi sang ibu yang bernama Ginny ini cukup terkejut karena tiba-tiba kedatangan Emily yang kini telah memiliki anak. Are they truffle pigs? All right, don't touch anything. Wow. Don't go in there. Dalam rumah, Emily meminta Matt agar segera membicarakan soal kunci ICS itu pada Ginny. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba kekasih Ginny yang bernama Nigel datang dan menyambut baik kedatangan Emily serta keluarga. Nigel juga mengajak Alice serta Leo untuk melihat seisi rumah dan barang-barang para agen rahasia. You name it, I've mastered it. We've got size, we've got none. I took something very valuable. If you don't have leverage, break it. Terjadi perbincangan panjang antara Matt, Ginny, serta Emily yang ternyata didapatkan fakta bahwa hubungan Emily dengan sang ibu sangat buruk, seperti halnya hubungan Emily dengan Alice. Saat sang ibu masih aktif menjadi agen rahasia, Emily kecil dikirim ke sekolah asrama di Amerika karena Ginny gak punya waktu untuk mengurusnya. In my child's life. And how's that working out for you? Actually, it's working out. Tapi itu semua demi kebaikan Emily karena Ginny tahu Emily butuh lingkungan yang sehat. Ginny pun meminta Emily untuk mengerti karena saat ini Ginny udah pensiun dan ingin menghabiskan waktu bersama kedua cucunya. Wah gila sih keluarga agen rahasia ini mah. Jangan main-main pokoknya mah, mate kau. Di tempat lain, Baron dan para anggota CIA dibuat terkecoh karena konsol gaming yang sejak tadi mereka lacak ternyata berada di sebuah truk pengangkut barang. Wendy yang udah melacak beberapa tempat di sekitar sana mendapat sebuah komplek perumahan yang mereka curigai. Baron pun teringat bahwa tempat itu adalah milik Ginny, seorang agen MI6 yang paling disegani. Kemudian Baron memerintahkan Wendy untuk mencari tahu lebih dalam tentang tempat itu. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Ginny memaklumi apa yang telah Matt lakukan. Dari sana Matt bersama Emily pergi ke sebuah ruangan bawah tanah yang menjadi tempat Matt menyembunyikan ICS. Gak butuh waktu lama, mereka berdua pun mengambil kunci tersebut. Tapi ternyata kelompok bersenjata datang dan menyergap mereka semua. Side door by the kitchen. This way. Melihat hal itu, Matt serta Emily diam-diam masuk ke rumah dan mendapati Ginny serta Nigel dalam kondisi terikat. Setelah membebaskan mereka berdua, anggota pasukan di sana menodongkan senapan pada Matt serta Emily dan membawa mereka untuk bertemu dengan Leo dan Alice. Back off. You back up. Gak mau hal buruk terjadi pada kedua anaknya, Matt pun menunjukkan kunci ICS dan bersedia memberikannya apabila Alice dan Leo dibebaskan. Di tengah ketegangan itu, secara gak disangka, Chuck ada di sana dan berkata bahwa dia datang ke sana untuk mengambil kunci ICS. Emily, Matt, What is this? Ternyata penembakan kemarin adalah rekayasa Chuck untuk memancing Matt agar mengambil kunci yang dia sembunyikan. Gak cuma itu aja, Chuck berkata bahwa karena kegagalan misi pada saat itu membuatnya dipensiunkan dari CIA. Gak berselang lama, Ginny yang berhasil melumpuhkan anak buah Chuck datang ke sana hingga aksi baku hantam pun terjadi. Sangat disayangkan, Chuck beserta anak buahnya dengan sigap berhasil menyandra Leo dan juga Alice. Melihat kedua buah hatinya dalam bahaya, Matt serta Emily menodongkan pistolnya, tapi anak buah Chuck bisa membuat mereka berdua pingsan. Setelah situasi cukup terkendali, Chuck pun pergi sambil membawa Leo dan Alice. Alice, Leo, we have to track the helicopter. Beberapa waktu kemudian, Emily, Matt, Ginny, dan Nigel yang baru tersadar langsung mengecek kamera pengawas untuk mencari petunjuk. Matt yang melihat Leo masih menggunakan smart ring di jempolnya segera melacak lokasi Leo dan didapatkan sebuah tempat yang dicurigai akan menjadi tempat pelelangan kunci ICS oleh Chuck.
Di malam harinya, terlihat Chuck lagi mendeskripsikan kunci ICS pada keempat orang sultan yang siap membeli kunci tersebut dengan harga tinggi. Tanpa berlama-lama, Chuck memerintahkan anak buahnya yaitu Dabney agar mendemonstrasikan alat itu dengan mematikan seluruh listrik di kota London. Terlihat Matt serta Emily yang udah memasuki gedung itu sangat yakin bahwa padamnya listrik merupakan ulah Chuck. Setelah memastikan bahwa sinyal smart ring yang dipakai Leo ada di sekitaran sana, mereka pun segera mencari keberadaan Leo dan juga Alice. Sementara itu, Dabney yang berhasil menyalakan kembali semua listrik di kota London diperintahkan oleh Chuck agar membuka sebuah bendungan. Alhasil aksi tersebut membuat para pegawai bendungan ketar-ketir karena volume sungai yang mulai naik. Di sisi lain, Emily serta Matt akhirnya bertemu dengan anak buah Chuck dan di sana aksi baku hantam pun kembali terjadi. Berkat kerjasama yang sangat epik, pasangan suami istri tersebut berhasil melumpuhkan para anak buah Chuck. Tapi mereka malah dikejutkan dengan keberadaan Baron bersama anggotanya yang juga ada di sana. Beruntung Baron yang udah tahu bahwa Matt serta Emily adalah orang baik, berniat memberikan bantuan untuk menangkap Chuck serta membebaskan Leo dan juga Alice. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menyergap Chuck. Sayangnya Chuck berhasil lolos sambil membawa Leo dan Alice naik ke atas speedboat untuk segera kabur. Melihat kedua anaknya itu, Matt serta Emily langsung mengejar, tapi mereka malah dicegat oleh anak buah Gore yang belum tahu bahwa kuncinya berada di tangan Chuck. Di tengah ketegangan, secara gak disangka, Ginny yang tentu aja seorang agen rahasia legend membidikan laser senapan ke arah anak buah Gore yang membuat Matt serta Emily pun bisa mengambil motor mereka dan mengejar speedboat yang dikendarai Chuck. Gak menyerah sampai di situ aja, anak buah Gore ikut mengejar dan menembaki Matt serta Emily. Sementara itu Chuck menghubungi Dabney dan memerintahkannya agar segera pergi ke titik pertemuan. Dabney pun segera berlari menuju mobilnya, tapi ternyata Nigel yang ada di sana dengan sigap menabrak mobil Dabney hingga membuatnya pingsan. Dengan pak-puk-pek dan sedikit aral, Nigel segera mengakses kunci ICS untuk menutup bendungan agar Chuck gak bisa kabur. Tapi tetap aja Nigel sama sekali gak mengerti cara menggunakan kunci itu. Dia pun menghubungi Ginny agar memberikannya arahan, tapi itu sama sekali gak membantu karena Nigel tetap gak mengerti apa yang Ginny perintah. Aduh. Setelah bersusah payah melawan anak buah Gore, akhirnya Emily serta Matt bisa lolos dan segera tancap gas untuk mengejar Chuck. Tentu aja Chuck gak tinggal diam, dia mencoba untuk menjauh dari Matt yang ada di belakangnya. Gak mau anak-anak mereka menjadi korban, Emily dan Matt nekat melompat ke atas speedboat milik Chuck lalu menghajar anak buah Chuck. Di sisi lain, Nigel yang udah pasrah mencoba menelepon Emily yang lagi bukbek untuk minta maaf karena dia gak bisa menggunakan kunci itu. Nigel yang aral alias emosi pun memukul laptop tersebut hingga secara gak disangka muncul sebuah menu yang akhirnya Nigel bisa menutup bendungan. Melihat bendungan mulai tertutup, Emily segera menyuruh anak-anaknya agar segera melompat dari speedboat. Chuck yang terpojok pun segera melawan Matt hingga aksi baku hantam antara kedua mantan sahabat itu pun gak bisa terhindarkan lagi. Hingga saat Emily ikut membantu, Chuck pun terkujur lemas gak berdaya dan kemudian... Beberapa waktu kemudian, Emily serta Matt berhasil selamat dan mereka pun terlihat sangat lega karena kedua anak mereka sama sekali gak mengalami luka serius. Dalam momen tersebut, Emily pun bisa memperbaiki hubungannya dengan Alice dan gak cuma itu aja, Emily juga akhirnya bisa merasakan kembali pelukan hangat sang ibu.
Singkat cerita, terlihat tim Alice lagi merayakan keberhasilannya di babak playoff atas bantuan sang ayah yang menjadi pelatih tim sepak bola wanita sekolah mereka. Kemenangan itu pun dirayakan oleh seluruh siswa dan juga para guru yang ada di sana. Setelah pertandingan selesai, Emily mempersilahkan Alice untuk melakukan apapun yang dia mau asalkan jangan sampai berbohong. Sedangkan Leo kini semakin dekat dengan Nigel yang mengajarinya cara menjadi agen rahasia. The kids in a long time. You know what that means? Sepulangnya dari sana, baru aja Emily dan Matt memasuki mobil, mereka dikejutkan dengan adanya si tangkurak Baron. Di sana Matt dengan bercandanya meminta Baron agar move on karena Emily udah punya anak. Tapi tentu aja tujuan Baron bukan itu, melainkan dia mengabari bahwa jasad Chuck gak ditemukan, dan dia juga meminta Emily agar mengajak sang ayah yang juga ternyata seorang agen rahasia legend agar membantu mencari dan menangkap si Chuck. Wah, bakal ada lanjutannya ini film. Dan akhirnya film ini pun Your dad? Yeah, did I not tell you about him? tamat. Wah, seru. Seru banget ya kalau sekeluarga jadi agen rahasia. Tapi gimana coba kalau ternyata bapak atau ibu kalian ternyata selama ini adalah agen rahasia MI6 atau CIA? Nah, apa yang akan kalian lakukan? Oke lah, daripada ngelantur gak jelas, mending kita tisam yuk. Titip salam. Dan tisam kali ini datang dari Kakik 96. Hadir beradku, tisam buat Bu Heu dan Kasimin, jangan sering-sering ke tempat diskotik dan curhat sama Elsie. Wah, saya mah masih kecil Brad, masih di bawah umur, jadi gak ngerti yang gituan. Aduh, pokoknya mah jangan deh ya. Apalagi kalau bulan puasa kayak gini. Kalau udah bulan puasa mah ya nggak boleh juga. Oke lah beradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.